memiliki karunia sulung roh, yaitu kemampuan untuk menjadi manusia Allah. Pengertian karunia sulung roh itu dalam buku yang saya tulis berjudul Keselamatan di Luar Kristen, itu satu bab sendiri, ya, membahas mengenai karunia sulung roh. Kemampuan untuk menjadi manusia Allah. Ketidaktahuan ini membawa banyak orang Kristen menjadi manusia biasa-biasa saja, wajar. Saudaraku sekalian, orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Tapi kita melihat hari ini banyak orang Kristen mau luar biasa dalam pakaian, arloji, rumah, mobil. Dan ini membuat mereka hidup di dalam gelap. Berjalan dalam gelap. Bukan berarti berjalan atau hidup dalam kebejatan moral. Secara moral mungkin tidak bejat. Tapi tidak mengerti. Menjadi orang Kristen itu punya panggilan yang istimewa. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan kesempurnaan karakter orang percaya yang benar. Diperkenan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Muliakan bersama dengan Kristus, menjadi anggota keluarga kerajaan surgawi. Sedangkan keselamatan bagi orang yang bukan umat pilihan hanyalah kesempatan untuk masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Nah, nanti ada tema yang judulnya Masyarakat Kerajaan Surga. Saudara akan bisa melihat perbedaan antara umat pilihan dan bukan umat pilihan. Tapi mereka tidak boleh jahat, mereka harus baik. Mereka tidak boleh menyakiti sesama. Apa yang mereka perbuat untuk saudara yang paling hina, itu perbuatan yang dianggap bagi Tuhan sendiri. Mereka menjadi anggota masyarakat, tetapi tidak dipermuliakan bersama Kristus. Mereka tidak memerintah bersama dengan Kristus. Mereka hanya masyarakat biasa. Untuk hal ini haruslah kita pahami penjelasan mengenai kerajaan Tuhan yang akan datang. Apa dan bagaimana surga itu. Saudaraku sekalian, tadi saya menyinggung penghakiman terhadap mereka yang tidak mendengar Injil dan yang tidak menerima Kristus tidak berdasarkan iman, tapi perbuatan. Sebab mereka tidak mengenal Tuhan Yesus atau salah mendengar mengenai Dia. Itulah sebabnya di luar agama Kristen, apakah ada keselamatan? Bisa saja. Tapi bukan keselamatan. Tapi bukan keselamatan seperti yang dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana kalau mereka menolak Yesus? Nah, pengertian menolak harus saya jelaskan minggu depan. Ketika mereka membenci Yesus, ketika ia menghambat pemberitaan Injil. Bahkan mencoba memunahkan kekristenan. Hukuman, mereka sudah hidup di bawah hukuman. Ya, dan orang-orang seperti itu aura wajahnya juga akan kelihatan bengis dan jahat. Bukan hanya terhadap orang Kristen sendiri, kepada orang seagamanya pun juga menjadi jahat. Di dalam kehidupan ini kita menemukan banyak orang non-Kristen yang sangat baik kepada orang Kristen. Saudara jangan berkata mereka masuk neraka loh. Memang mereka bukan umat pilihan. Tetapi mereka tidak jahat. Kalau mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk dalam kehidupan yang akan datang. Saudaraku sekalian, yang kedua, tidak ada keselamatan di luar Kristus sebab hanya darah Tuhan Yesuslah yang menghapus dosa dunia. Nah, penebusan dosa ini secara khusus itu berlaku bagi orang Kristen yang dibenarkan.
Nah ini pengertian ini penting saudaraku ya. Yesus mati untuk semua orang, tetapi pembenaran dan pengertian penebusan yang benar hanya ada dalam pengertian orang percaya. Kenapa? Karena ini memiliki implikasi. Yesus mati. Ini penting Bapak Ibu perhatikan ini. Yesus menebus semua dosa manusia, apakah mereka semua dibenarkan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena pembenaran ini terkait dengan hubungan dengan Allah Bapa. Mereka tidak mengenal Bapa. Jadi tidak perlu ada pembenaran. Dan tidak memahami penebusan dengan benar. Pembenaran ini artinya dianggap benar. Supaya bisa dipersekutukan dengan Bapa. Dan Bapa memberikan Roh Kudus. Ini tidak terjadi dalam hidup orang di luar Kristen. Pembenaran artinya dianggap benar. Justification atau justificatio. Ini sudah saya jelaskan sekilas juga di penjelasan mengenai keselamatan. Dianggap benar itu belum benar. Makanya Bapa memberikan Roh Kudus dan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dan memberikan Injil. Kuasa Allah yang menyelamatkan ini dikerjakan oleh Allah melalui Roh-Nya. Supaya kita menjadi benar-benar benar. Benar seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, benar serupa dengan Yesus, benar mengambil bagian dalam kudusan Allah, benar dalam mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau ditanya, Pak, Yesus mati untuk semua orang, yes. Apakah mereka dibenarkan? Tidak. Karena pembenaran terkait dengan relasi dengan Bapa. Tidak perlu ada pembenaran untuk mereka. Karena mereka tidak memiliki relasi dengan Bapa. Saya bicara dalam perspektif Kristen. Saya pasti mengatakan apa yang saya ajarkan paling benar. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak bagaimana agama tetangga? Saya tidak berhak menilai dan saya tidak akan menilai. Karena masing-masing orang memiliki kebebasan meyakini apa yang dianggapnya benar. Supaya kita bisa bersaudara, bermasyarakat, berbangsa dengan santun. Bahkan saya tidak akan memberi ruangan untuk dialog yang isinya akhirnya hanya perdebatan dan saling melukai. Ini yang saya pahami. Kalau mereka memahami yang lain, oh silakan. Kalau kepada saudara-saudara seiman sesama orang Kristen memiliki pandangan yang beda dengan ini, ya silahkan saja. Ya, silahkan saja. Ajarkan itu kepada orang lain. Saya mengajarkan ini kepada kelompok saya atau orang yang mau menjadi kelompok saya. Dan tentu dengan segala pertanggungjawaban nanti di dalam kerajaan Allah atau di hadapan pengadilan Kristus. Penebusan dosa itu bukan hanya berlaku bagi orang Kristen, tapi juga bagi bangsa Israel yang menyembelih domba sebagai lambangnya. Tetapi sejatinya darah binatang tidak bisa menyucikan. Itu hanya berfungsi sebagai atau semacam voucher saja, voucher. Sesungguhnya hanya darah Yesus yang menyelamatkan. Darah domba tidak bisa. Ibrani 9 ayat 13 dan 19. Ibrani 10 ayat yang keempat. Sesungguhnya hanya darah Yesus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya hanya ada satu nama. Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini. Yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Yesus mati untuk semua orang. Baik yang mendengar Injil, yang tidak mendengar Injil maupun yang salah mendengar Injil. Dan juga orang yang menolak Injil.
Di pertemuan yang lalu saya beritahukan kepada saudara bahwa nabi-nabi palsu ya, itu pun juga ditebus oleh Yesus. Hanya mereka menolak penguasa yang menebus mereka itu. Nanti di tanggal 4 Juli saya ulangi lagi penjelasan ini. Bahwa nabi-nabi palsu pun sebenarnya juga ditebus oleh Yesus. Tapi mereka menolak penguasa yang menebus mereka. Jadi Yesus itu mati untuk orang yang menerima dia, untuk orang yang mendengar Injil, orang yang tidak mendengar Injil, orang yang salah mendengar Injil, orang yang menolak Injil. Sebenarnya untuk mereka semua. Walaupun pada akhirnya ya ada orang tidak menerima keselamatan. Bukan karena Allah yang salah, karena mereka tidak meresponinya. Seperti seorang raja yang membuat pesta, ya, mengundang orang-orang untuk hadir. Ternyata ya ada orang yang tidak mau hadir atau hadir tidak mengenakan pakaian pesta. Akhirnya tidak ikut pesta. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Jadi Tuhan Yesus juga mati untuk semua orang yang tidak mendengar Injil, yaitu mereka yang hidup sebelum zaman anugerah. Maupun mereka yang hidup di zaman anugerah tapi tidak tersentuh oleh berita Injil. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan hukum yang mereka pahami. Wahyu 20 ayat 12. Ada banyak kitab-kitab yang dibuka dan setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab itu. Dan semua ini terjadi karena Yesus mati di kayu salib. Menebus semua dosa manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai nanti manusia terakhir. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut airo, yang mengangkat dosa dunia. Bukan dosa sebagian manusia, tapi dosa dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada penghakiman, juga tidak ada keselamatan sama sekali. Baik keselamatan yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Semua orang tanpa kecuali secara otomatis masuk neraka. Jadi ada keselamatan yang tidak sempurna di luar orang Kristen. Sebab Yesus mati untuk semua orang. Dalam arti bahwa mereka dimungkinkan masuk kehidupan yang akan datang nanti hanya menjadi anggota masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus realistis membaca Alkitab dengan mata yang jujur, cerdas, tulus, tanpa premis terlebih dahulu. Dengan telanjang dan tulus. Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Bukan menurut imannya. Tetapi iman itu tindakan. Maka Paulus berkata, aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Supaya aku berkenan kepada Allah. Karena semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan lagi. Ya, tapi kalau untuk orang percaya tingkatannya berkenan kepada Allah. Tetapi untuk tingkatan orang di luar Kristen, ukurannya tindakan perbuatan baik. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Pak, bagaimana dengan orang yang terang-terangan menolak Injil? Sengaja memiliki reaksi menentang Injil. Walau sudah mendengar Injil. Ya, saya harus mengatakan sudah di bawah hukuman. Yohanes 3:18. Anda perhatikan orang-orang begitu, aura wajahnya juga pasti negatif. Sama dengan orang-orang Kristen yang tidak mengasihi sesamanya. Mentang-mentang Kristen, mentang-mentang ada di wilayah mayoritas Kristen, lalu orang non-Kristen dianiaya, dipersekusi, rumah ibadahnya dibakar, ditutup semena-mena. Orang Kristen seperti itu, saudara, bukan hanya jahat kepada orang non-Kristen,
kepada sesama orang Kristen pun dia juga pasti jahat. Tuhan yang benar tidak akan mengajarkan begitu. Anda boleh tidak setuju ajaran orang, tapi kalau Anda sampai membuat persekusi, Anda anak setan. Apalagi di dunia yang beradab dengan masyarakat yang heterogen ini. Anda di mayoritas Kristen, Anda melihat orang non-Kristen, Anda persekusi, Anda persulit, Anda aniaya, rumah ibadahnya Anda tutup, Anda bakar, Anda usir semena-mena. Anda bukan anak Allah. Agama yang begitu itu pasti tidak dikehendaki oleh Allah yang benar. Dalam kenyataan hidup ini ada pula orang-orang yang memang tidak menolak Injil, walaupun bukan Kristen. Siapa yang tidak melawan kamu di pihak kamu? Orang-orang seperti ini akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tolong deh,